إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya, bahkan terus memberikan kepada kita istiqamah di dalamnya, hidayahnya, padahal senantiasa kita terkadang tidak memintanya, namun Allah tetap menjaganya untuk kita. Itu tidak lain, tidak bukan agar Allah memberikan suatu hikmahnya, yaitu sifat rahmatnya dan sifat senantiasa mengampuni dosa-dosa hambanya, sehingga tidaklah orang yang mampu melangkahkan kakinya menuju masjid ini bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatan dia, bukan, namun karena terbesitnya hati, digerakkannya hati oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah kita pernah mengalami, mungkin kita sengaja untuk memeriksa ataupun kita kemudian memasang alarm, namun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak bangunkan kita, tidak akan pernah kita bangun untuk salat subuh. Namun ketika hati kita yang tidur dengan penuh ketakutan, takut terlambat salat subuhnya, takut terlambat untuk mencari kebaikan-kebaikan yang lain, maka ketika itu mereka dipenuhi dengan keimanan, tidaklah dia tertidur kecuali dia hatinya tertaut kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia kemudian menjadikan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar dirinya terhindar dari kemunafikan. Di antaranya orang yang membaca surah Al-Kafirun sebelum tidurnya. Maka dia terus baca hingga Allah bara'ah, berlindung darinya agar dia tidak dijadikan oleh Allah orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sesuatu yang paling utama ketika kita mampu untuk beramal saleh, maka yang paling kita utamakan adalah bersyukur kepada Allah. Dan itu diajarkan oleh para ulama kita. Ketika kita selesai menjalankan amal saleh, kita mengatakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah ketika tahu oleh kita bahwasannya ketika orang melakukan amal ibadah, pasti ketahui bahwasanya akan diterima amalnya kecuali dengan dua syaratnya, yaitu pertama syarat ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian yang kedua adalah mengikut ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kaum muslimin, sebagus apapun, seikhlas apapun amal kita yang kita lakukan karena Allah Azza wa Jalla, kita simpan baik-baik pahalanya insyaallah, dan di antaranya kita meminta kepada Allah agar dikabulkan doanya, ada dikabulkan amalan-amalan kita. Namun jika kita tidak menjaga amalan-amalan yang dapat menghapuskan pahala-pahala kita, maka itu akan berhati-hati kaum muslimin. Maka itu akan menjadi kerugian yang luar biasa. Maka sesungguhnya kerugian yang pertama yang akan dilakukan oleh siapa? Mereka salah satu penghapus, ya, amalan yang dapat menghapus amalan kebaikan kita. Salah pertama adalah yang disebutkan di dalam melalui sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikatun." Ada tiga hal yang menghancurkan. Namun kita sebutkan salah satu dari antaranya. Yang pertama sebenarnya syahwun muta', yaitu sesuatu pelitnya seseorang lalu diikuti oleh dirinya. Orang yang pelit
kemudian dia senantiasa mengikuti rasa pelitnya tadi, justru akan menghancurkan dirinya, akan melemahkan keimanannya untuk bersedekah kepada Allah. Mungkin nanti pada penyebab yang keempatnya dia akan menjadi orang-orang yang senantiasa menyebut-nyebut karena dia merasa hartanya hilang dari apa yang disedekahkan. Yang kedua, hawan muttaba'un, yaitu sebuah hawa nafsu, keinginan yang senantiasa kita ikutin terus tanpa ada batas, dan itu juga akan menghancurkan kita. Namun di hari ini yang akan kita bahas adalah yang ketiganya, yaitu sesuatu yang dimana i'jabul mar'i, yaitu takjubnya seseorang binafsihi, terhadap dirinya, ujubnya seseorang terhadap dirinya, merasa hebat, merasa paling keren, merasa paling soleh. Maka salah satu contohnya, bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan apa? Sesungguhnya ujub dapat menghancurkan amal seorang hamba. Maka contoh yang sangat luar biasa, betapa banyak kita diberikan anugerah oleh Allah, mampu berjalan menuju kajian di mana-mana tempatnya kita hadiri. Namun ternyata ketika pulang kita tidak membawakan sebuah ketawaduan hati kita, kemudian khusyuknya kita, takut khasyah kita kepada Allah. Justru ketika kita memandang seseorang yang mungkin belum ataupun jauh dari kajian-kajian tersebut, kita merasa mau jadi apa kiranya dia, mau apa dia sekiranya, sudah tua seperti itu, dan yang lain-lain, bahkan lebih sering mencemooh. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal ini akan menjadikan ujub datang kepada diri kita, yang akhirnya ujub tersebut akan menghancurkan amalan-amalan kita. Wal'iyadu billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian seorang yang paling muflis, yang paling hancur semua amalannya, yang paling merugi, yang paling bangkrut, yang kedua adalah yang dapat menghampurkan amalannya adalah kezaliman kita yang kita lakukan kepada saudara kita. Bukankah Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, bersabda Nabi SAW, atadruna manil muflis, kalian tahu siapa orang yang paling bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, faqalu al-muflisu fina, sesungguhnya orang-orang muflis ada di antara kami, yaitu man la lahu dirhaman wala mata', yaitu orang yang di antara kami yang tidak memiliki dirham, uang, dan tidak memiliki apapun. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, innal muflisa, sesungguhnya orang-orang yang paling bangkrut di antara min ummati, yaitu dari umatku, yaitu ketika dia datang, man ya'ti yaumal qiyamah, yaitu orang yang datang di hari kiamat, bisalatin, dengan pahala salatnya, bisiyamin, dan pahala saumnya, dan kata Nabi SAW, bizakatin, dengan pahala zakatnya. Wa ya'ti, namun ketika dia datang di hari kiamat, qad syatama hadha, dia sering melaknat, datang dengan dosa-dosa, yaitu sering mencibir tetangganya, mencibir orang-orang muslim, sesama muslim di antara sekelilingnya. Wa qadhafa hadha, dan dia sering menjatuhkan dan terus memfitnah sesama yang lainnya. Kemudian wasafaka hadha, kemudian dia sering menumpahkan darah, rela melakukan dari kerakusannya, dia rela membunuh, bukan mungkin memukul dan yang lainnya. Wa daraba hadha, kemudian dia sering melakukan pemukulan karena supaya mempertahankan egonya dan yang lain-lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kemudian fayu'ta, kata Nabi SAW, bihasanatin, fayu'ta bihasanatin hadhihi, maka kemudian orang tersebut akan diambil hasanahnya, wa hadhil hasanat, dan kemudian yang lainnya karena datang kepadanya mengadu kepada Allah tentang bagaimana orang ini telah menzalimi dirinya, padahal dia telah mengumpulkan luar biasa pahala yang sangat besar. Namun kemudian diberikan pahala tersebut kepada orang-orang yang datang mengadu kepada Allah karena kezalimannya. Hatta, sehingga sampai idza faniyat, apabila habis, min hasanatihi, dari hasanahnya, dari semua amal kebaikannya, min qablu, dari sebelum, ya, min qabli an yaqdira alaih, sebelum an yaqdiya alaih, sebelum lunas di seluruh amalnya untuk menebus kesalahannya tersebut, sebelum melunasi semua itu, ternyata habis seluruh amalannya. Maka kata Nabi SAW melanjutkan, fayukhadu, maka diambillah, min sayyiatin, dari dosa-dosa orang-orang yang mengadu kepada Allah. Kemudian faturihat
alaihi, maka kemudian dilemparkan keburukan itu, yaitu dosa orang yang tadi mengadu kepada Allah, dilemparkan kepada dirinya. Kemudian thumma suriha finnar, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam neraka karena hangus, bangkrut seluruh amalnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Terkadang ketika sudah datang kesolehan kita, mungkin keimanan kita naik, rasanya terkadang kita melihat istri di sekeliling kita, ya, istri kita yang mungkin belum mampu untuk mengaji dengan baik dan benar, rasanya kemudian berpikir, ya Allah, kenapa saya mendapatkan istri yang seperti ini? Kenapa engkau tidak anugerahkan kepada saya istri yang salehah, yang mampu ini dan itu? Kemudian ketika kita melihat anak kita yang mungkin belum bisa sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita harapkan, kemudian terkadang kita merendahkan mereka. Ya Allah, kenapa saya diberi anak seperti itu? Yang aku inginkan seperti ini dan sini. Dan yang sering keluar adalah kata-kata merendahkan istrinya, kata-kata merendahkan anak-anaknya, bukannya dia kemudian mensupport mereka untuk menjadi orang yang lebih baik. Terkadang demikian kaum muslimin, dan itu menimpa siapa saja, apalagi yang merasa sudah melakukan kebaikan-kebaikan, apalagi kemudian terus mengadu kepada Allah, ya Allah, aku sudah melakukan kebaikan, namun kenapa istriku belum melakukan hal yang sama, ya Allah? Maka kemudian dia mencari alasan-alasan untuk dapat menceraikan istrinya, mencari alasan-alasan seharusnya dia mentarbiah istrinya, bersabar sebagaimana dulu dia bersabar kepadanya di awal-awal mulai dia berumah tangga. Dia melupakan hal itu semua, lalu dia tinggalkan istrinya dengan sebab ini dan itu. Kaum muslimin, kita ingat bahwasanya para nabi bersabar terhadap istri-istrinya. Bahkan ketika Nabi SAW, para istrinya meminta untuk ditambah uang jajannya, Allah berikan kepada mereka yaitu sebuah balasan yang luar biasa. Jika mereka meminta itu, wahai Muhammad, maka ceraikan mereka. Namun ternyata dengan hal yang demikian, justru kemudian mereka berbalik dan taat lagi kepada Allah dan Rasulnya, dan tentunya tidak akan lebih baik daripada Nabi SAW. Maka kaum muslimin, bersabarlah dalam kondisi apapun, terutama terhadap anak-anak dan istri kita, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memesankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ketika iman sudah naik, ketika kita merasa sudah menjadi orang yang luar biasa menurut diri kita sendiri, maka jangan pandang rendah istri kita yang belum seperti kita, yang belum selevel seperti kita, mungkin belum bisa hafal Quran, belum mampu untuk menghatamkan Al-Quran, belum mampu membaca Al-Quran dengan baik. Terus tarbiyah mereka. Jika memang belum mampu dan kita terus tarbiyah, berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita yang mungkin lahir dari rahim mereka adalah anak-anak yang senantiasa menghafal Al-Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, memang hanya ketakwaan kita kepada Allah yang mampu akan mengontrol kondisi ataupun amal-amal kita dan perbuatan kita. Maka pantaslah Nabi senantiasa mewasiatkan kepada kita untuk bertakwa dimanapun kita berada. Namun kaum muslimin, beberapa sebab yang saya sebutkan, yang paling saya detailkan adalah sebab yang terakhir ini. Sebenarnya ada sebab yang paling utama, yaitu bersekutunya kita kepada Allah. Namun hal ini sudah kita masyhur, pasti kita tidak akan mensekutukan Allah. Namun ada amalan-amalan yang kita anggap itu sepele, namun bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Apa? Ketika Nabi SAW di dalam riwayat Muslim, beliau SAW menceritakan dari sahabat Thauban, ketika Nabi SAW bersabda, la ta'lamanna, akan ketahuan bagi kalian, akan mengetahui bagi kalian, aqwaman, yaitu suatu kaum, ya, suatu kaum, ya'tuna yaumal qiyamah, yaitu akan datang di hari kiamat, bihasanatin amthalid jibalit tihamah, dengan kebaikan yang begitu besar, sebesar gunung Tihamah, bidan, kata Nabi SAW, begitu putih, yang luar biasa.
Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'aluhallahu, maka Allah, namun amalan-amalan tersebut Allah jadikan haba'an manthura, yaitu Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Ketika dia melihat begitu besar pahala yang dia bawa, namun ternyata Allah hancurkan pahalanya itu. Faja'alahu haba'an manthura. Maka Thauban berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Coba ciri sifat-sifatnya seperti apa? Wajallihim lana, dan seperti apa kira-kira mereka? Ya, hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam, sampai kami tidak bisa hingga kami tidak akan masuk ke dalam golongannya dan kami tidak mengetahui. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ikhwanukum, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian. Wa min aljadikum, dan juga dia sama dari golongan kalian. Wa innahum aqwamun ya'khuduna al-laila kama ta'khudun, mereka juga orang-orang yang rajin salat malam sebagaimana kalian mengambil malam pula untuk melakukan salat malam. Walakinnahum aqwamun, akan tetapi mereka adalah suatu kaum, ya, idza haulau, apabila mereka dalam kesendirian, bi maharimillah intahakuha, dia senantiasa menerjang apa yang Allah haramkan baginya. Kaum muslimin, ini adalah nasihat buat kita sendiri. Nasihat buat kita, buat khatib, dan umumnya buat antum semua. Di mana terkadang kita sudah menjaga amal saleh kita, salat fardu kita, namun terkadang sebelum kita tidur, terkadang kita tidak tersadar kita memegang handphone kita. Lalu sampailah kepada kita suatu perkara-perkara yang haram, yang harusnya tidak boleh kita lihat, namun karena syaitan terus menggoda, akhirnya kita pun buka perkara yang haram tersebut. Karena kita pikir tidak ada yang melihat dan yang lainnya. Padahal ketika di banyak orang, ketika kita mampu dipandang oleh orang, kita menjadi orang yang paling saleh, orang yang luar biasa, tawaduknya, perkataannya yang bijak, bahkan dia menjadi orang tua panutan. Namun ternyata ketika dalam kesendirian tidak dilihat oleh saudaranya, tidak dilihat oleh kawan-kawan yang menakjubinya, oleh kawan-kawannya yang mengaguminya, terkadang dia melakukan keburukan-keburukan di luar dari nalar dia. Dia melakukan dengan apa-apa yang Allah haramkan, dia rela membuka semuanya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin senada dengan kita seorang laki-laki ataupun seorang ayah atau seorang suami, tentunya kita mampu bersikap lembut terhadap teman-teman kita dalam kajian, namun tidak bisa bersifat lembut terhadap istri kita dalam rumah. Banyak di antara kita yang mampu berlembut-lembut dengan kawan satu majelisnya, luar biasa, tawadu, hudu, tunduk luar biasa. Namun terkadang sampai di rumah dia menjadi orang yang paling bengis, orang yang paling pelit terhadap istrinya, orang yang paling galak terhadap istri dan anak-anaknya, orang yang paling sering menyakiti mereka. Itu juga bagian dari itu. Barangkali apakah kita ingin agar Allah hapuskan seluruh amal kita? Wal'iyadzubillah kaum muslimin. Jadilah orang-orang yang bertakwa dimanapun kita berada. Di masjid sudah seharusnya kita menjadi hamba yang paling dekat kepada Allah. Hatamkan Al-Quran. Dan di rumah semakin tambah ketakwaan kita. Yaitu orang-orang yang senantiasa memperhatikan orang yang paling harus dia perhatikan, yaitu keluarganya dia sendiri, bukan justru orang lain. Maka kaum muslimin, janganlah menjadi orang yang keempat ini, yaitu orang yang saleh di hadapan manusia, namun orang yang taleh di hadapan istri dan anak-anaknya, bahkan di hadapan ibunya, bahkan menjadi orang yang kata-katanya paling pahit, paling sangat getir dan menyakitkan hati mereka. Waliyadzubillah. Kaum muslimin, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan hari ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh penyakit yang kita alami, dan mudah-mudahan hari ini yang banyak hutang Allah lunaskan hutangnya, dan senantiasa mendoakan kaum muslimin agar Allah menangkan mereka di dalam peperangan mereka, agar Allah menjaga kaum muslimin al-mustad'afin, yaitu di Palestina, agar Allah jaga mereka, agar Allah keluarkan mereka dari himpitan-himpitan apapun itu. Kaum muslimin, ya Allah, jadikanlah kita orang-orang yang senantiasa beribadah kepadamu hingga akhir hayat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب أقيم الصلاة